Ternyata sebenarnya kopinya mereka tuh dari Indonesia gitu. Halo, nama saya Hani, salah satu owner dari Cia Kopi. Halo, nama saya Jessica, saya juga salah satu owner dari Cia Kopi. Halo, nama saya Berta, juga salah satu owner dari Cia Kopi. Nama Cia Kopi itu sebenarnya ngomongnya Cia Kopi. Sebenarnya itu aslinya itu bahasa Hokkien, namanya makan kopi. Cia itu juga bahasa Mandarin dari rumah. Ini kan kayak coffee house gitu. Sekalian mau klarifikasi ngomongnya Cia bukan Ja. Awal mulanya Cia Kopi tuh gara-gara saya kan sekolahnya dari Singapura, kayak dari kecil tuh dari Singapura. Terus kangen sama makanan Singapura, di Surabaya tuh belum ada. Terus dulu tuh Hani juga ada kopitiam di dekat rumah gitu. Jadi dia lebih ada pengalaman duluan. Waktu kepikiran mau buka kopitiam, terus aku juga kepikiran Hani, jadi aku ajak join gitu. Kalau Bebe itu juga ikut, soalnya dia kan sekolah pastry, jadi dia ngerti sama kayak roti-roti, makanan kayak gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan, jadi kita buka Cia Kopi ini gitu awalnya. Kalau suka duka dari Cia Kopi itu mungkin nomor satu ya dari pembuatan resep. Kita nyobain resep satu persatu, terus setelah buka pun kita juga harus develop the recipe untuk nyesuaiin dengan lidahnya masyarakat di Surabaya. Paling susah sih menurut saya sih ya dari pembuatan resep untuk nyesuaiin dengan market Surabaya. Terus mungkin dari sosial media juga untuk bangkitin sesuatu nama yang baru. Soalnya kita kan memang bener-bener brand dari nol ya. Jadi kita buat, kita posting, kita cari-cari ide konten gitu juga lumayan challenging sih bagi kita untuk membangun brand yang bener-bener dari nol. Yang terkesan kalau di awal-awal itu buat marketing ya, karena kita kan pengen banget ngundang-undang kayak influencer, terus foodies Surabaya kayak gitu. Terus tiba-tiba suatu hari itu waktu kita lagi meeting di sini, tiba-tiba influencer sama foodiesnya datang sendiri gitu. Terus sejak itu tuh banyak yang kayak foodies sama influencer yang kita pengen undang ternyata malah datang sendiri, terus reviewnya juga bagus. Jadi itu lumayan terkesan sih. Kalau aku yang paling berkesan karena ekspektasi pas buka omsetnya segini, tapi ternyata melebihi ekspektasi. Jadi itu paling berkesan buat aku. Akhir bulan. Kalau aku mungkin sebenarnya kayak waktu kita buka awal-awal tuh banyak banget orang-orang yang mikir kita tuh gila. Kita merasa ini tuh semakin ter-challenge dan kita memang bodoh nekat. Jadi akhirnya kita tetap mencoba, terus ya berterima kasih ya kita akhirnya tetap bisa sampai hari ini, terus sesuai target. Ya gitu sih yang paling berkesan. Untuk pemilihan kopinya kita sendiri itu kita udah keliling dari Singapura. Nah, waktu di Singapura itu, waktu ke pabrik-pabrik kopi itu kita nyadar ternyata sebenarnya kopinya mereka tuh dari Indonesia gitu. Di sana mereka cuman goreng aja. Akhirnya kita belajar kayak cara penggorengannya tuh gimana, terus percampurannya tuh apa. Akhirnya kita minta sama roaster lokal di Indonesia. Kita memang request yang semirip mungkin sama yang di Singapura gitu. Jadi kopinya meskipun lokal rasanya tetap asli kayak Singapura sih, kayak gitu. Terus kalau rekomendasi menu sih di sini juga ada es potong yang kayak terinspirasi dari Singapura juga, kayak yang di Orchard Road gitu. Kalau untuk rekomendasi, aku bakal rekomen set kita sih. Jadi kita tuh punya set yang bisa dapetin pilihan minumannya antara kopi atau teh. Terus toastnya dapat toast terserah, ada kayak toast, peanut butter toast, butter sugar. Terus kita juga paketin sama telur setengah mateng. Tapi selain itu juga kita juga nge-twistin, ada menu-menu twist yang Indonesian seperti toast coklat cheese, itu kan sangat Indo banget gitu loh. Di negara lain itu coklat sama keju tuh nggak ada gitu, cuman ada di Indonesia aja. Terus kita juga bangga banget dengan Indomie, jadi kita juga ada menu Indomie yang sangat-sangat populer sih di Cia Kopi ini gitu. Kalau menu yang best seller itu kopi tarik, teh tarik, ada Yuen Yang juga. Kita di sini kan emang mau ngikutin menunya Singapura banget. Ada kopi O, teh si, namanya masih sama.
Nah terus salah satu keunikan kita itu kita kebanyakan bahannya itu homemade. Jadi kayak Srikaya itu dibuat sama Bebe. Kalau roti ada aku, kalau es krim ada Jess. Jadi semuanya homemade. Jadi kenapa kita akhirnya memilih untuk membuat konsep Kopitiam itu seperti yang saya tadi udah bilang, itu karena challenge. Saya sangat terchallenge gara-gara kenapa kok di Surabaya ini belum ada Kopitiam yang dikenal gitu loh sama masyarakat di Surabaya. Sebenarnya di kota-kota lain itu sudah ada gitu. Nah terus kebetulan karena kita pernah tinggal di Singapura, jadi kita ingin memperkenalkan akan culture-nya Singapura itu yang menurut kita itu sebenarnya bisa gitu diterima di sini. Kalau buat aku, soalnya seperti yang tadi bilang di awal kan, kenapa buka Cak Kopi gitu? Karena dari kecil udah di Singapura, terus di Singapura tuh hampir setiap hari makanannya, terutama breakfast tuh selalu kayak toast sama kopi kayak gitu. Dan kopinya tuh yang kopi time style. Sedangkan di Indonesia, terutama di Surabaya ini jarang nemu gitu. Terus teh tarik pun di Surabaya ini kebanyakan yang lumayan pekat gitu ya. Kalau di Singapura tuh kan ringan-ringan gitu. Nah, belum nemu aja gitu di Surabaya. Jadi akhirnya ingin buat sendiri gitu. Kalau aku satu waktu itu banyak yang request mau bikin Kopitiam. Ini kan berarti demand-nya ada, cuman memang belum tersedia di kota ini. Karena ada demand-nya ya udah kita buka aja Kopitiam. Untuk desain tempatnya itu karena kan tadi kita maunya bikin sesuatu yang beda ya. Jadi kita perhatiin yang di Surabaya itu kebanyakan Kopitiamnya itu memberikan kita kesan kayak pliket gitu. Mejanya itu kayak lengket-lengket gimana gitu. Terus tempatnya kayak tradisional tapi tanggung gitu. Jadi kita mau tetap mempertahankan tradisional di Cak Kopi, makanya kita banyak kayak poster-poster jadul nih, kayak barang-barang kayak gini untuk memberikan kesan tradisional, tapi kita campur juga sama modern. Ya pokoknya intinya gitu, kita mau berbeda dari yang lain tapi tidak menghilangkan kesan tradisional. Oke, untuk semua para pecinta kopi dan juga kayak komunitas-komunitas yang suka bangun pagi, terutama yang sepedaan atau jalan pagi, lari pagi, jangan lupa datang mampir ke Cak Kopi ya. Tempatnya ada di Mer, sebelahnya Hoki Mer. Untuk pecinta kopi jangan lupa follow Instagram kita di @cakkopi.id. Kita bakalan aktif banget di story, banyak giveaway-nya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung cek IG kita. Untuk teman cerita kopi, jangan lupa nanti tanggal 17 Agustus datang ke offline store Cak Kopi karena bakal ada kejutan yang seru. Jangan lupa mampir 8.